Nah, desa Iwagakure dahulu tuh memang dianggap luar biasa spesial nih, karena dalam negara itu punya para ninja pemilik Kekkei Tota. Nah, itu tingkatan yang lebih mengerikan lagi daripada Kekkei Genkai. Para shinobinya juga dikenal sangat mahir menggunakan teknik Doton karena desa itu berlambangkan bumi atau batu. Yang menarik selama manga Minato Namikaze ini dijelaskan bahwa dahulu Minato itu pernah menghadapi dua biju milik Iwagakure secara langsung loh. Bahkan bisa dibilang nih sebagai seorang Jinchuriki dari biju. Nah, dua orang Iwagakure itu begitu ditakuti dalam babat dunia shinobi di masanya. Lalu seperti apa nih sepak terjang keduanya dan juga Iwagakure sendiri? Mereka yang dianggap memiliki ciri khas tersendiri itu dan merepotkan sosok Namikaze Minato dan juga tim Jiraiya. Oke, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai sepak terjang Iwagakure, Jinchurikinya dan juga pertempuran kedikdayaan Biju, Gobi dan juga Yonbi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, manga Minato sendiri itu memperjelas bagaimana Iwagakure itu di masa jayanya memanglah desa yang begitu dikdaya dalam kekuatan tempur. Bahkan bisa dibilang salah satu lawan tangguh Konoha selain Kumogakure ya pasti Iwagakure. Desa itu nyatanya telah membeli dua biju untuk kekuatan tempur. Dan benar saja nih, dua biju itu menjadi temeng tangguh desa batu sendiri. Kala itu awalnya Hashirama Senjutsu hanya ingin memberikan biju secara gratis dan cuma-cuma agar desa itu seimbang, tak terjadi tumpang tindih nih pertempuran di sana. Tetapi karena usulan dari Tobirama adiknya yang mengatakan biju harus dijual, siapa yang bisa membayar maka biju akan diserahkan. Dan dari sanalah terdapat desa Kumogakure, Iwagakure, Takigakure dan juga Kirigakure. Sementara untuk Sunagakure, mereka dunia sudah punya ekor satu dan hanya meminta jatah tanah kepada Hashirama. Sementara Konoha sendiri hanya menyiksakan Kyuubi sebagai pewaris dari kekuatan penjagaan Konoha. Nah, tetapi yang menarik adalah ada dua desa yang membeli dua langsung biju nih, karena mereka sudah berpikiran ke depan dengan satu biju aja yang bisa dikendalikan akan memiliki kekuatan tempur lebih tinggi daripada yang lainnya, apalagi memiliki dua. Dan itu adalah Kumogakure serta Iwagakure. Kumo membeli Hachibi dan juga Mata Tabi nih, sementara untuk Iwagakure sendiri membeli Gobi dan juga Yonbi. Cuma salahnya teman-teman, di masa itu Iwagakure ini yang bisa dibilang berbahaya, karena pada akhirnya malah selalu berurusan dengan para ninja desa daun. Hal yang membuat mereka yakin untuk menghadapi Konoha karena Hashirama Tobirama sudah tak ada lagi di sana dan mereka memiliki dua ninja kebanggaan mereka, pemilik Kekkei Tota dan Jinchuriki yang setia pada negaranya tersebut. Mereka memiliki dua Jinchuriki andalan dengan khas warna merah, Han dan juga Roshi. Lalu pertanyaannya seperti apa sih sepak terjang dari keduanya? Kita tahu nih untuk Han sendiri itu adalah sosok Jinchuriki misterius dengan balutan topeng bak seperti orang-orang zaman Jepang kuno. Dia memiliki warna khas merah dan dianggap pemilik armor uap. Nah, pria ini dikenal sangat hebat dalam kemampuan fisiknya itu, dan Iwagakure sendiri terkadang begitu kesusahan untuk mengatur Han. Karena dia sebagai seorang Jinchuriki dan memiliki kekuatan sebesar itu terkadang punya pola pikirannya sendiri. Han ini bisa meminjam kekuatan elemen didih milik Kokuo nih, dimana cakra yang memiliki suhu tinggi akan membantunya menghasilkan serangan taijutsu yang luar biasa. Ini mungkin juga didasari karena Kokuo adalah biju yang menguasai dua elemen yakni api dan juga air. Kombinasi itu menciptakan Kei Genkai Iwapana dan begitu pun melalui Han. Bisa dibilang nih dari semua biju sendiri, Han dan juga Kokuo ini adalah pasangan Jinchuriki paling misterius yang pernah ada. Sementara itu untuk Roshi sebagai karakter yang memiliki warna merah identik dengan Han yang juga mirip dengannya itu, tetapi Jinchuriki ini serasa lebih luas lagi mengendalikan bijunya sendiri. Dia dikenal sebagai masternya teknik lava release nih, sebagai bagian dari ninja Iwagakure sendiri. Hal yang membuat Roshi ini benar-benar ditakuti nih adalah kemampuan Yoton miliknya. Nah, dengan teknik itu ia itu mampu menggunakan lava release dan berkali-kali shinobi lain dibuat tak berdaya nih jika sudah menghadapi teknik tersebut. Dengan meminjam kekuatan dari Yonbi sendiri, Roshi itu bisa menggunakan lava ninjutsu. Kombinasi dari api dan bui berbasis cakra nih untuk menciptakan semburan lava yang dapat mencairkan hampir semua hal. Roshi sendiri diberikan sejumlah besar cakra dan stamina dari binatang tersebut. Nah, tingkat penuh kendalinya itu tidak diketahui, tetapi ia bisa membentuk setidaknya satu ekor binatang itu pada reinkarnasinya, lebih meningkatkan kekuasaan dan juga kekuatan.
Nah untuk biju Roshi sendiri yakni Son Goku, dia itu dikenal sangat luas sebagai master dari teknik biju yang menguasai taijutsu. Hal ini sudah wajar sih karena Son Goku sendiri sudah diperlihatkan ketika membantu Naruto di masa depan nanti dia menggunakan taijutsunya itu untuk menghadapi para biju-biju lain. Kita tahu bahwa sepak terjang di antara keduanya itu bahkan sebenarnya masih berlanjut dalam perang ninja keempat loh. Setelah mereka terkena Edo Tensei Kabuto, apa yang mereka lakukan itu benar-benar menyulitkan aliansi. Tetapi yang menarik untuk biju mereka itu malah pada akhirnya akan membantu Naruto sendiri dalam menghadapi para ninja desa lain maupun Otsutsuki Kaguya. Kasus yang terjadi pada Goku, dia memberikan uap di dia dan Naruto nih, sementara Son Goku memberitahukan jika nama Kyuubi adalah Kurama. Kedua Jinchuriki tersebut benar-benar itu malah berteman pada putra Minato, sosok yang awalnya mereka lawan dalam insiden battle menghadapi desa Komogakure. Sosok yang mereka lawan dalam insiden battle menghadapi desa Konohagakure di masa lalu. Nah ini menarik teman-teman, karena di masa jaya sendiri Iwagakure sendiri itu memang diisi oleh para veteran tempur berpengalaman. Apa yang membuat Iwagakure dahulu dianggap desa yang selalu menyusahkan Konohagakure itu semua disebabkan dua petingginya yang sudah hidup di zaman Hashirama dan juga Tobirama Senju. Bahkan keduanya itu sama-sama pengguna teknik yang lebih langka lagi daripada Kekkei Genkai, yang mereka adalah guru dan juga murid Onoki dan juga Musama. Kedua orang itu dianggap spesial karena mereka itu adalah kage desa Iwagakure. Keduanya dikatakan sanggup bertempur nih dengan shinobi jumlah banyak sekalipun. Ini didasari karena gaya bertempur mereka bisa melakukan perpindahan tubuh dengan terbang. Iwagakure sendiri bahkan masih diberkati karena baik Musama dan juga Onoki itu pengguna Kekkei Tota, yaitu adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada sekedar Kekkei Genkai. Teknik itu bernama Jinton. Nah kemampuan Jinton sangat berbahaya karena seorang yang terkena serangan efek partikel itu akan benar-benar lebur. Kondisi di masa lalu berulang kali Iwagakure gunakan ketika untuk menggertak nyali lawan-lawannya. Bahkan di masa depan, jika tak ada bantuan Tobini dengan Mangekyo Sharingannya itu, Sasuke mungkin juga sudah lebih terkena teknik Jintonnya Onoki. Jadi itu gini, sebagai tingkatan penggabungan elemen menjadi teknik baru disebut sebagai Kekkei Genkai. Mokuton adalah salah satunya. Lebih tinggi lagi adalah Kekkei Tota, itu penggabungan lebih dari satu elemen dasar. Dan Jinton Iwagakure sebagai contoh nyatanya. Tapi memang nih masih ada yang lebih tinggi lagi, itu semuanya disebut sebagai Kekkei Mora. Dan itu hanya Otsutsuki sementara ini yang menguasainya dengan sangat sempurna. Karena itulah di masa lalunya memang gak salah menyebutkan dengan kombinasi dua biju sekaligus beserta Jinchuriki yang siap membela negara mereka meskipun agak susah diatur sih, itu sudah menjadi kekuatan tempur yang cukup untuk Iwagakure selalu memberikan perlawanan pada desa manapun karena mereka memiliki dua pasukan terbaiknya, Han dan juga Roshi. Sepak terjang desa itu memang tak perlu diragukan lagi di masa jayanya, apalagi setelah munculnya bocah iblis macam Deidara nih, kepopuleran Iwagakure bertambah lagi. Nah dari data informasi yang muncul di manga One Shot ini, Minato saja terinspirasi dalam menciptakan teknik yang dikenal sebagai Rasengan itu semuanya karena terinspirasi dari bom biju. Dan biju yang dimaksud adalah Gobi dan juga Yonbi. Itu semuanya milik desa batu Iwagakure. Itu adalah sesuatu yang sangat mengesankan sih di masanya itu. Gimana menurut kalian? So itulah tadi pembahasan kita mengenai sepak terjang desa Iwagakure sendiri, Jinchurikinya dan juga pertempuran kedikdayaan biju Gobi dan juga Yonbi. Saya selalu guys setelah nonton video ini, and we'll be come back again.